Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, Sari Anastasia, Talia Septiani, Andi Febrian, Bella Anggraini. Berikut materinya, stay tune. Tata cara sholat. Tuntunan sholat dimulai dari menjalankan syarat dan rukun sholat. Syarat sholat merupakan perbuatan maupun ucapan yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Syarat sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, 3. Sudah balik dan berakal, 4. Mengetahui tata cara sholat, 5. Sudah memasuki waktu sholat, 6. Menghadap kiblat, 7. Menutup aurat sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan untuk laki-laki, dari pusar perut hingga lutut. Sedangkan rukun sholat merupakan perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat. Untuk rukun sholat yaitu niat. Membaca niat sesuai dengan sholat yang ingin dikerjakan. 2. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat, yaitu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki dan sejajar dengan dada untuk perempuan. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, tata cara sholat wajib selanjutnya adalah ruku. Kedua tangan diangkat setinggi telinga. Kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah ruku, kemudian bangkit, tegak dan memegang kedua tangan setinggi telinga. Selesai iktidal, lalu sujud dengan meletakkan dahi di ala sholat. Ketika turun, yaitu dari berdiri, iktidal ke sujud membaca Allahu Akbar, dan saat sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Sujud kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan seperti sujud pertama, baik cara maupun bacaannya. Setelah sujud kedua, berdiri dan melakukan rakaat kedua dengan tata. Kemudian setelah sujud terakhir, dilakukan tahiyatul akhir dengan duduk kaki bersilang atau tawaruk. Selesai tahiyatul akhir, lakukan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri sambil bergantian. 2. Bacaan sholat. Ketika memulai sholat dengan niat, kondisi tubuh berdiri tegak menghadap kiblat. Jika tidak sanggup berdiri, maka duduk. Jika tidak sanggup duduk, maka berbaring. Dan jika tidak sanggup berbaring, maka terlentang. Untuk menunaikan sholat, semuanya harus menghadap kiblat. Diawali dengan membaca niat. Sholat 5 waktu memiliki bacaan niat sholat yang berbeda, sesuai dengan waktu sholat tersebut. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca iftitah. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah pendek. 5. Rukuk. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Tasyahud awal. 10. Tasyahud akhir. 11. Salam. Keutamaan sholat jamaah. 1. Pahala berganda. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Mengikuti sunnah Nabi. Jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi untuk sholat berjamaah, maka tidaklah dia mengayunkan langkahnya, melainkan bagi setiap ayunan langkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 keburukan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa, dan Ibnu Majah. 3. Mendapat naungan di hari kiamat. Pada hari kiamat, saat semua orang akan dihisap atas segala yang diperbuatnya, mereka dikumpulkan dalam jumlah yang amat besar. Semua kehausan dan kepanasan karena terik yang amat sangat. 4. Kuat melawan godaan setan. Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka
melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendiri atau jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai.